Bayangkan Anda berada di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, di mana setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup di antara kekacauan dan kematian. Tapi, di antara semua kengerian itu, ada momen-momen luar biasa yang memancarkan cahaya kemanusiaan. Nah, kisah yang akan diceritakan hari ini merupakan salah satu dari momen langkanan legendaris tersebut. Cerita kali ini merupakan cerita tentang bagaimana seorang pilot bomber Amerika dan seorang pilot tempur Jerman menunjukkan sisi dan kualitas terbaik dari manusia di tengah-tengah perang yang paling brutal dalam sejarah. Sekarang, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan menemukan bunga di gurun yang tandus ini. Hari itu, tanggal 20 Desember 1943, Letnan Charles Brown merupakan seorang pilot muda dari US Army Air Force, menerbangkan pesawat B-17 Flying Fortress dalam misi pengeboman di Bremen, Jerman. Brown ini dikenal baru berusia 21 tahun. Dia terbang di sisi kiri formasi yang dikenal sebagai Coffin Corner, posisi yang paling terekspos dari serangan pesawat tempur Jerman. Di misi kali ini, pesawat mereka dipenuhi dengan bom-bom besar yang dirancang untuk menghancurkan infrastruktur militer Jerman. Kota Bremen itu sendiri adalah target strategis karena merupakan pusat produksi senjata dan mesin perang. Pabrik-pabrik di Bremen memproduksi pesawat, tank, dan kapal selam yang menjadi tulang punggung kekuatan militer Nazi. Pesawat B-17 ini dikenal sebagai Flying Fortress bukan tanpa alasan. Dengan 8 senapan mesin kaliber 50 yang tersebar di seluruh pesawat, ia dapat mempertahankan dirinya dengan baik dari serangan musuh. Tapi di hari itu, pertahanan mereka diuji sampai batasnya. Saat menjalankan misi pengeboman, pesawat yang diterbangkan Brown ini terkena tembakan flak anti udara dari Jerman. Ledakan-ledakan besar dari meriam flak 88 mm ini membuat langit Bremen terlihat seperti neraka. Suara ledakan menggema di sekitar mereka saat pecahan-pecahan logam terbang menghantam badan pesawat. Brown dan krunya mencoba untuk tetap fokus, meskipun pesawat mereka bergetar yang hebat setiap kali terkena tembakan. Setiap ledakan menciptakan lubang besar di badan, sayap, atau kabin pesawat. Dan serpihan-serpihan tajam menyebabkan luka-luka pada kru. Situasi menjadi semakin runyam ketika pesawat memburu Messerschmitt Bf-109 milik Jerman mulai mengincar pesawat Brown. Dan Bf-109 itu merupakan pesawat tempur legendaris yang sangat ditakuti oleh para pilot sekutu. Pesawat pemburu ini lebih cepat dan lebih gesit, dirancang khusus untuk menghancurkan pesawat-pesawat pengebom besar dari negara lain, seperti B-17 yang digunakan si Brown. Tembakan demi tembakan mengenai bagian vital pesawat Brown. Namun dia tetap tenang untuk menavigasi pesawat menghindari kejaran Bf-109 lawan. Mesin-mesin pesawat terdengar seperti jeritan, tanda mereka sedang berjuang untuk tetap berfungsi. Dan seperti yang sudah diceritakan tadi, serangan dari Bf-109 itu nggak hanya mengenai mesin pesawat, tapi juga sayap dan kokpitnya, menyebabkan kerusakan yang mengancam nyawa semua orang dalam pesawat. Para kru tak mengetahui arah terbang mereka karena kompas yang ada di dalam pesawat rusak dan alat navigasi lainnya hancur. Mereka khawatir nantinya mereka akan terbang semakin dalam ke wilayah Jerman, di mana resiko mereka untuk tertangkap atau ditembak jatuh semakin besar. Dengan kondisi yang sudah sangat kepayahan, tail gunner mereka udah tewas, 9 kru lainnya juga udah terluka parah. Brown dan kru yang tersisa sekarang cuma bisa pasrah sama nasib. Radio alat komunikasi terakhir mereka juga sekarang sudah rusak, sehingga mereka udah nggak bisa lagi minta bantuan atau memberikan laporan status pada pangkalan. Dalam momen-momen terakhir yang penuh ketidakpastian tersebut, Brown tiba-tiba melihat sebuah pesawat pemburu Jerman di sisi kanannya. Dan Brown tahu pada saat itu, inilah ajalnya. Mungkin dalam hati Brown, dia sudah bersenandung Ave Maria. Ia lantas menunggu pesawat Bf-109 tersebut segera menghabisinya berserta kru. Nah, tapi di sini sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Pilot pesawat pemburu milik Jerman itu, yang dikendarai oleh Oberleutnant Ludwig Franz Stigler, tidak kunjung menembak. Ada apa? Belum selesai peristiwa aneh yang dialami oleh Brown, dan belum selesai juga nih kebingungan dia yang berputar-putar dari tadi di otaknya, Stigler kemudian memberi sinyal pada Brown untuk melakukan manuver pendaratan darurat. Brown tambah terheran-heran dan berusaha untuk tetap tenang, menolak instruksi dari si Stigler tersebut. Di dalam hati, si Brown ini juga berpikir, apa iya mungkin ini jebakan ya? Tetapi Stigler tetap bertahan di sisi mereka, melindungi pesawat bomber yang hampir hancur itu dari serangan-serangan tambahan lainnya.
Setelahnya, ada sinyal lain yang diberikan oleh Stigler pada si Brown. Sebagai informasi dulu nih, bentuk dari sinyal yang diberikan ini bukan sinyal biasa. Sinyal yang diberikan tuh merupakan isyarat tangan yang sangat jelas bisa dimengerti oleh orang yang bahkan nggak ngerti sinyal-sinyal spesial sekalipun. Dan sinyal yang diberikan Stigler itu adalah sebuah gerakan yang mengatakan seperti, ayo ikuti saya, follow me. Stigler sendiri tahu dampak dari apa yang dia lakukan itu. Besar kemungkinan dia akan dianggap sebagai pengkhianat dan dia akan ditembak jatuh oleh rekan satu negaranya sendiri. Tapi Stigler nggak peduli. Ia tetap mau mengambil risiko tersebut. Baginya, tindakan untuk menembak pesawat yang sudah rusak parah, tidak berdaya, apalagi ditambah mengangkut kru-kru yang sudah terluka, bukanlah tindakan terhormat. Dan itu merupakan pelanggaran terhadap kode kehormatan para pilot. Stigler menyadari tekad Brown untuk pulang ke base-nya di Inggris, dan ia memutuskan untuk mengawal pesawat pembom musuhnya sampai ke perbatasan. Brown yang awalnya curiga dengan niat musuhnya tersebut, lama-kelamaan mulai berubah pikiran. Dan ya yakin-yakin sedikit lah dengan niat baik si pilot Jerman ini, apalagi ketika pesawat mereka mulai mencapai perbatasan di atas Laut Utara. Tapi tetap, Brown dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, dia tetap menjaga situasi sekondusif mungkin. Brown beserta krunya berhasil mencapai Inggris dengan selamat, meski nyaris tidak percaya dengan apa yang baru mereka alami. Kejadian yang dialami Brown ini mungkin kalau dalam skala perbandingan udah bukan 1:10 atau 1:100 lagi. Mungkin bisa dibilang 1:1000 atau malah lebih. Kejadian ini kemudian dirahasiakan oleh petinggi sekutu karena ditakutkan nantinya muncul sentimen positif terhadap pihak Jerman. Brown dan krunya diperintahkan untuk merahasiakan apa yang mereka alami ini. Mereka juga mengerti adanya resiko apabila cerita ini keluar dan menyebar. Mereka malah bisa dianggap sebagai pengkhianat atau bahkan pemicu masalah diplomatik yang rumit. Namun di dalam hati kecil Brown dan kru, mereka sadar betul bahwa tindakan Stigler ini merupakan tindakan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dan mereka sangat bersyukur sudah bertemu sosok seperti Stigler. Beberapa dekade usai perang berakhir, Charles Brown terus mencari informasi mengenai sosok pilot Jerman yang menyelamatkan nyawanya di hari yang menentukan itu. 40 tahun berselang, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Ludwig Franz Stigler, sang pilot pesawat pemburu Jerman yang aksi kesatrianya diingat sepanjang masa itu, akhirnya berhasil ditemukan. Stigler telah pindah ke Kanada setelah perang dan menjalani kehidupan yang lebih tenang di sana. Saat Brown akhirnya menghubungi Stigler, mereka berdua merasa emosional karena akhirnya bisa bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Mengenang momen yang sangat mengharukan itu. Ketika akhirnya Brown berkesempatan untuk bertemu dengan Stigler, ia menemukan lebih banyak cerita yang tidak ia ketahui sebelumnya. Stigler rupanya adalah seorang pilot ace dengan catatan lebih dari 28 kemenangan di udara. Dan di hari itu, pada tahun 1943, ia hanya perlu menembak jatuh satu pesawat lagi untuk mendapatkan medali Ritterkreuz, salah satu penghargaan tertinggi yang dapat diterima oleh seorang tentara Jerman. Namun bagi Stigler, kehormatan dan kemanusiaan lebih penting daripada medali. Ketika ditanya mengapa ia tidak menghabisi pesawat ketiga yang diterbangkan oleh Brown, Stigler kemudian menjawab dengan tegas. Ia tidak ingin dihantui oleh perasaan bersalah seumur hidup karena menghabisi lawan yang sudah sekarat dan berjuang untuk tetap bertahan hidup. Stigler juga mengingat pelajaran dari mentornya, Gustav Roedel, yang juga seorang ex-Luftwaffe, pernah berkata, "Kamu menembak musuh saat mereka ada di kokpit, bukan saat mereka tidak berdaya." Dan kata-kata dari mentornya itu yang selalu terpatri dalam benaknya dan mempengaruhi keputusan hebat yang dia ambil pada hari itu. Setelah perang, hidup Stigler tidaklah mudah. Dia kembali ke negaranya yang porak-poranda oleh kekalahan dan harus membangun kembali kehidupannya dari nol. Karena itu, keputusan untuk pindah ke Kanada adalah langkah besar yang memungkinkan dia untuk memulai kembali dan jauh dari bayang-bayang perang. Di sana, dia menjadi warga negara yang sangat produktif, bekerja keras, dan akhirnya menikmati kedamaian yang sangat pantas untuk dia dapatkan.
Beberapa tahun setelah pertemuan mereka itu, kisah ini mulai menyebar dan mendapatkan pengakuan luas. Charles Brown dan Franz Stigler sering diundang untuk berbicara di berbagai acara dan konferensi, berbagi pengalaman mereka tentang perang dan kemanusiaan. Kisah mereka juga diabadikan dalam buku yang berjudul A Higher Call, karya dari Adam Makos, yang menjadi bestseller dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Brown sering sekali menceritakan bagaimana momen di tahun 1943 itu mengubah hidupnya. Ia selalu berbicara dengan penuh rasa syukur tentang Stigler, yang dengan keberanian dan kemanusiaannya memilih untuk tidak menembak jatuh pesawat yang sudah nyaris hancur. Di sisi lain, Stigler selalu mencoba untuk merendah, mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang dia rasa benar pada hari itu. Tindakan Stigler ini telah menjadi contoh bagi pilot-pilot di generasi berikutnya, serta tentara di seluruh dunia. Ini menjadi bukti bahwa di tengah-tengah kekacauan dan kebencian, masih ada ruang untuk moralitas dan kemanusiaan. Banyak sekali pilot modern yang menganggap cerita ini sebagai pelajaran penting tentang kehormatan dan kemanusiaan di dalam pertempuran. Melihat kembali pada peristiwa tersebut, Brown sering merenung tentang makna dari pertemuan itu. Baginya, Stigler itu adalah bukti nyata bahwa musuh di medan perang bisa menjadi teman di dalam kehidupan. Dan ada pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Brown dan Stigler ini. Kisah ini menjadi lambang dari adagium yang berbunyi, "War brings out the worst and the best in people," serta "Every cloud has a silver lining." Kisah ini akan selalu mengingatkan kita bahwa di dalam setiap konflik akan selalu ada individu-individu yang memperjuangkan kemanusiaan di tengah kegilaan yang terjadi. Tindakan Stigler bukan cuma merepresentasikan soal menyelamatkan nyawa 9 orang. Poin yang paling penting, Stigler mengingatkan kita, bahkan dalam kondisi yang paling gelap sekalipun, kebaikan dan keberanian dapat muncul dari siapapun, bahkan oposisi. Perang dan konflik akan selalu terjadi, dan selalu menjadi ujian bagi jiwa manusia. Dan dalam ujian tersebut, selalu ada orang yang memilih untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan mereka. Dan begitulah akhir dari cerita episode kali ini. Kalau pemirsa Voice kalian menyukai cerita ini, dan ingin mendengar lebih banyak lagi kisah-kisah unik dan inspiratif lainnya, di balik peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, jangan lupa nih untuk memberikan like di video ini dan subscribe channel kami. Kalian juga bisa berikan kolom komentar, suggest tema yang menarik atau topik-topik apa yang kalian ingin dengar di video-video kami berikutnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita berikutnya.